Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas soal nomor 2, di mana di sini ada PT Chandra, PT Cakra Kembang, dan mengolah berbagai jenis produk dengan multi titik bisa. Kita diminta untuk membuat diagram proses produksi dan hitung harga pokok per unit untuk masing-masing produk bersama, dan yang ketiga buat jurnalnya. Langkah pertama kita membuat diagram proses produk, di mana diagram ini berpatokan ke soal. Untuk Departemen A, terdapat 400 kg produk diolah oleh Departemen A dan joint cost yang diserapnya sebanyak 4.000. Nih. 4.000. Kemudian 30%-nya ditransfer ke Departemen B, di mana 40 kg kita kali 30.000 dapatlah produk Departemen B 120 kg. Dan Departemen B menelan tambahan biaya sebesar Rp600. Kemudian Departemen B menghasilkan produk beta dengan harga jualnya 30 per kilogramnya. Kemudian dan sisa ditransfer ke Departemen C sebesar 70% dikali 40 kg. Dapatlah produknya 280 kg dengan tambahan biaya Departemen C sebesar Rp1.000. Kemudian dan sebanyak 40% ditransfer ke Departemen D, yaitu 40% dikali 28 kg, dapatlah produk Departemen D 112 kg dengan tambahan biaya yaitu Rp120 dan menghasilkan produk delta dengan harga jual 10 per kilogramnya. Kemudian sisanya ditransfer ke Departemen E, yaitu sebesar 60%, kita kali 28 kg, dapatlah produknya 168 kg produk dengan tambahan biaya Rp360.000. Departemen E menghasilkan produk Egana dengan harga jual yaitu Rp 20.000 per kilogramnya. Sekian penjelasan dari diagramnya. Kita lanjut kepada pertanyaan yang ke B, yaitu hitunglah harga pokok per unitnya untuk masing-masing produk bersama. Lanjut. Harga pokok per unit masing-masing produk bersama. Yang pertama produk Delta dan Egana. Ini kita mencari nilai pasar besi untuk setiap titik pisahnya. Untuk produk Delta dan Egana, di mana nilai pasar ini yaitu produk Delta per kilogramnya 112 kg dikali dengan harga jualnya yaitu 10, kita dapat dari diagram tadi. Ini kemudian dapatlah hasilnya yaitu 1120. Kita kurangkan biaya pemprosesan di Departemen D, yaitu kita dapat dari diagram, yaitu Departemen D, yaitu tambahan biayanya Rp120. Kemudian kita kurangkan, dapatlah hasilnya 1000. Untuk mencari nilai pasar Egana, produknya dikali nilai jual produknya yaitu 168 kg dikali Rp20.000. Sini Egana. Kemudian dapatlah hasilnya yaitu Rp3.360.
Nah, dikurang biaya pemrosesan di Departemen E, di mana tambahan biayanya tadi di diagram 360 dan juga di soal juga ada ya. Kemudian total nilai pasar dari total nilai pasarnya yaitu dari Rp1.000 kita tambahkan dengan Rp3.000, dapatlah Rp4.000 total nilai pasarnya. Kemudian dikurang pemrosesan di Departemen C, yaitu ada di Bagan sebesar Rp1.000. Jadi Rp4.000 kita kurangkan dengan Rp1.000. Dapatlah nilai bersih dari produk delta dan egana yaitu Rp3.000. Kemudian kita mencari produk beta, di mana nilai pasar produk beta yaitu produk dikali dengan harga jualnya yaitu 120 kg dikali 30.000 sama dengan Rp3.600 dikurang biaya pemrosesan di Departemen B, yaitu tambahan biaya di Departemen B sebesar 600 dan ini. Kemudian dikurangkan, dapatlah hasilnya 3.000. Kemudian untuk mencari total nilai pasar pada titik pisahnya, di nilai bersih produk delta dan egana Rp3.000 kita tambahkan dengan produk beta yaitu Rp3.000, dapatlah titik pisahnya sebesar Rp6.000. Kemudian mencari alokasi biaya produk bersama Departemen A. Produk delta dan egana ini dapat dari total nilai pasar, kita bagi dengan total nilai pasar pada titik pisah. Nilai pisah dikali join cost yang diserap Departemen A yaitu sebanyak Rp4.000, yaitu ada di Bagan Rp4.000. Rp3.000 ini produk delta dan egana Rp3.000. Pada Rp4.000 titik pisahnya yaitu ini titik pisah. Ralat 6.000 kita dapat dari titik pisahnya ini 6.000. Kemudian untuk produk beta yaitu 3.000 kita bagi 6.000 titik pisahnya produk beta kebetulan hasilnya juga 3.000. Beta 3.000 dikali join cost Departemen A 4.000. Dapatlah 2.000 dan 2.000 ditambah menjadi Rp4.000. Kemudian kita mencari alokasi biaya produk bersama Departemen C, di mana produk Departemen C ini yaitu ada delta dan egana. Produk delta yang kita cari tadi mendapat 1.000 dari sini. Kemudian produk egana juga kita dapat dari sini 3.000. Kemudian dibagi total nilai pasar. Total nilai pasar yang kita dapat dari tadi yaitu Rp4.000 dikali hasil alokasi produk delta dan egana di Departemen A 2.000 dan Rp2.000 ditambah biaya tambahan Departemen C yaitu 1.000 kita dapat dari Bagan dan soal. Produk C 1.000 dari soal juga ada. Kemudian ditambah dapatlah totalnya Rp3.000. Dan lanjut kita masukkan ke dalam tabel yaitu produk kita ada 3 delta, egana dan beta. Untuk alokasi biaya produknya kita dapat dari alokasi yang kita cari tadi, itu dari sini 750, 2.250 dan 2.000. Dapatlah totalnya Rp5.000 dan separabel cost ini juga disebut juga di soal tadi tambahan biaya. Jadi ini tambahan biaya dari produk-produk kita yang ketiganya.
juga bisa kita lihat di bagan tambahan biaya. Kemudian alokasi biaya ditambah dengan separable cost, dapatlah total cost-nya ini. Kemudian produksi ini juga kita dapat dari bagan, yaitu produksi delta Egana dan beta. Sini produksi delta 112 kg, Egana 168 kg, dan beta 128 kg. Kemudian untuk mencari harga pokok per unitnya, total cost kita bagi dengan produksi 870 kita bagi 112 kg, dapatlah 7,7 rupiah, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu kita membuat ayat jurnal, di mana ayat jurnalnya yaitu yang pertama, ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produk di Departemen A, di mana debitnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen A. Angkanya didapat dari joint cost yang diserap Departemen A, yaitu sebesar Rp4.000, dan di kreditnya kita tulis berbagai akun di kredit juga sebesar Rp4.000. Kemudian ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen A ditransfer ke Departemen B dan C. Debitnya yaitu persediaan barang dalam proses Departemen B. Ini kita dapatkan dari alokasi yang kita cari tadi. Alokasi biaya produk bersama Departemen A 2000. Dan untuk debit persediaan barang dalam proses Departemen C ini juga dari sini 2000 atau produk beta. Kemudian di kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen A, jumlah dari ini dapatlah Rp4.000. Kemudian ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produk di Departemen C. Di debitnya persediaan barang dalam proses Departemen C, ini angkanya didapat dari harga tambahan biaya Departemen C yang kita peroleh dari soal dan diagram yang kita cari tadi, dan berbagai akun kreditnya sebagai kredit yaitu Rp1.000 juga. Ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen C ditransfer ke Departemen D dan E. Persediaan barang dalam proses Departemen D atau ini alokasi produk delta Departemen D bersama dengan C, yaitu Rp750. Dan kredit dan debitnya juga persediaan barang dalam proses Departemen E sebesar Rp2.250, dan kreditnya persediaan barang dalam proses Departemen D sebesar Rp3.000. Ini juga kita peroleh dari alokasi biaya produk bersama Departemen C yang kita cari tadi, di mana produk delta dan Egana ini dari Departemen C. Kemudian ayat jurnal mencatat pembebanan biaya produk di Departemen D. Persediaan barang dalam proses Departemen D ini angkanya kita peroleh dari tambahan biaya Departemen D, yaitu Rp120.000, dan dikredit berbagai akun dikredit Rp120. Lanjut ayat jurnal yang 6, yaitu ayat jurnal mencatat barang jual di Departemen D atau produk delta. Persediaan produk delta ini dari tambahan biaya Departemen D,
yaitu Rp8.870 dan dikredit persediaan barang dalam proses Rp8.000 juga. Nah, untuk ayat jurnal nomor 7 mencatat pembebanan biaya produk di Departemen E. Persediaan barang dalam proses Departemen E ini juga tambahan biaya dari Departemen E, di mana debitnya sebesar Rp360 dan kreditnya juga berbagai akun dikredit Rp3.600 juga. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini yang masuk jurnal tadi. Dan kembali lagi. Kemudian ada jurnal untuk mencatat Departemen E produk E-Gana. Persediaan barang E-Gana di debit sebesar Rp2.600. Ini total cost di tabel E-Gana. Total cost tabel E-Gana. Nah, 2.610 ya. Kemudian di kreditnya persediaan barang dalam prosesnya juga 2.610. Kemudian ada jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produk di Departemen B, yaitu persediaan barang dalam proses Departemen B ini, yaitu kita dapat dari separable cost produk beta dari Departemen B. Mari kita lihat. Separable cost 6.000 dari beta untuk debitnya, dan kreditnya juga kita tulis Rp6.000. Nah, untuk ayat jurnal mencatat barang jadi di Departemen B untuk produk beta, di debitnya persediaan produk beta ini berasal dari total cost tabel beta sebesar 2.600 dan kreditnya juga 2.600. Itu mari kita lihat. Nah, dari total cost beta sebesar Rp2.600. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.